Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali melalui channel YouTube kami. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dan tentunya harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, diberkati dalam mempersiapkan pelayanan di minggu berjalan ini, seterusnya juga dalam pertolongan kasih Tuhan. Nah, seperti biasa saya ditemani oleh Pak Suami ada di balik layar. Dan kami malam hari ini, tepatnya ketika Bapak Ibu dengarkan video ini, channel ini, konten kali ini untuk membahas renungan MTPJ khusus dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada di periode tanggal 5 sampai tanggal 11 November, tentunya masih tahun 2023 ya. Dengan tema mingguan hidup dibenarkan oleh iman, pembacaan Alkitabnya dalam Perjanjian Baru, Galatia pasal 2 ayat 15 hingga yang ke-21. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau mengenal sampai kedalaman hati kami. Engkau mengenal apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Sungguh hanya karena anugerah-Mu kami diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kami, tetapi pemberian Allah atas kami. Maka kami bersyukur dan merespon kebaikan Tuhan dengan mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami menyadari tidak mudah di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Karena itu kami butuh Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kasihani kami. Tolong kami dalam Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat. Sehingga setiap perkataan firman yang saat ini kami beritakan, kami diskusikan, itu menjadi berkat untuk setiap pendengar dimanapun berada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Waktu ke depan ada dalam pertolongan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa pembacaan di minggu berjalan ini dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Kalau kita lihat dalam Alkitab di bawah perikop yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Ada beberapa ayat yang dapat kita bahas dari kitab Galatia ini. Namun sebelum kita melihat pertanyaannya, saya bacakan sedikit pengantar mengenai kitab Galatia ini. Karena kalau kita membaca kitab ini dari pasal 1 ayat 1, 2, dan seterusnya, kita akan menemukan bahwa kitab Galatia ditulis oleh Rasul Paulus pada sekitar tahun 48 atau 49 sesudah Masehi. Tujuannya jelas, yaitu supaya orang-orang Kristen mengerti bahwa hidup sebagai orang Kristen bukanlah hidup di bawah atau diperintah hukum Taurat lagi. Penerima surat ini adalah jemaat Kristen yang ada di kota Galatia, sebuah kota di Asia Kecil yang pada zaman Paulus adalah nama provinsi pada saat Kekaisaran Romawi, yang pada waktu itu keadaan mereka sedang dibingungkan oleh orang-orang yang menjelek-jelekan, yang memfitnah Rasul Paulus, serta mereka juga mengajarkan Injil lain atau ajaran yang sesat. Kalau kita baca bahwa kitab Galatia terdiri dari 6 pasal, dan kalau kita mau lihat dari ke-6 pasal dalam kitab Galatia ini dibagi 3, yaitu ayat 1, pasal 1 sampai pasal 2. Di sini Paulus membuktikan keaslian dan kemurnian Injil yang diterima dan diajarkannya itu dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Pasal 3 sampai pasal 4, Paulus menegur jemaat Galatia yang meninggalkan Injil yang sebenarnya dan yang berpaling, lebih mengutamakan yang berpaling kepada hukum Taurat saja. Kemudian pasal 5 sampai 6 Paulus menjelaskan keunggulan dipimpin oleh Roh Kudus dan bagaimana menghasilkan buah roh. Nah, dalam konteksnya jemaat Galatia itu telah menjalani pengalaman hidup beriman sebagai pengikut Kristus, tetapi mereka mulai berbalik dari Injil yang sebenarnya kepada Injil palsu yang diajarkan pada waktu itu oleh orang-orang Yudaisme. Pengajar-pengajar palsu mengajarkan bahwa seseorang diselamatkan dan dibenarkan bukan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus, melainkan juga karena ketaatan kepada hukum Taurat dan sunat. Dan inilah yang membingungkan
jemaat yang ada di Galatia. Maka surat Galatia ini merupakan surat pembelaan Injil dari serangan hebat terhadap Injil palsu ya, sehingga ini menjadi surat Paulus yang isinya adalah berupa pembelaan terhadap Injil. Nah, kalau bicara tema utama dari surat Galatia adalah pembenaran karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita akan melihat melalui pertanyaan hari ini sedikit untuk dapat mencari tahu, nanti akan kami kembangkan ketika menyiapkan renungan MTPJ di minggu berjalan ya. Apa pertanyaan yang pertama? Di sini ada 2 pertanyaan untuk kita diskusikan. Pertanyaan pertama saja kita langsung, apa maksud penulis kitab Galatia dalam perikop ini dihubungkan dengan tema hidup dibenarkan oleh iman? Oke, kalau kita lihat perikop di dalam bacaan kita di minggu berjalan ini, Galatia 2 ayat 15-21, temanya yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi dibandingkan dengan tema bacaan kita hidup dibenarkan oleh iman. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika kita bicara mengenai hidup dibenarkan, maka kita akan menemukan kondisi orang yang tidak benar, namun kemudian dibuat benar. Itulah yang menjadi akar kata dibenarkan atau penjelasan dari dibenarkan yang dalam bahasa aslinya sendiri memiliki arti dibuat benar. Itu ya dibenarkan. Jadi seseorang misalnya dalam konteks peradilan sebenarnya dia sudah jelas salah, tetapi kemudian dia dibuat benar, berarti dia dibenarkan. Nah, dalam konteks ini kita juga menemukan apa itu iman. Iman bicara tentang pistis. Iman bicara tentang objeknya adalah Yesus Kristus. Maka iman adalah iman yang objeknya Tuhan Yesus Kristus ya. Sehingga kalau kita lihat hidup dibenarkan oleh iman, khusus dalam konteks bacaan kita di hari ini, Paulus di sini hendak melakukan klarifikasi bahwa tidak ada yang dapat dibuat benar, menjadi benar di mata Allah hanya dengan menjalankan hukum Taurat. Karena itulah yang pada jemaat Galatia sedang berkembang dan dibuat perbandingan oleh orang-orang yang ada di sana, oleh pengajar-pengajar sesat. Orang-orang Yahudi sendiri, mereka menganggap bahwa mereka ketika melakukan, memenuhi tuntutan-tuntutan dalam hukum Taurat, mereka menganggap bahwa itulah cara mereka untuk mendapatkan pembenaran, kebenaran di hadapan Allah. Namun Paulus dengan tegas menolak pandangan ini dan mengatakan bahwa kebenaran datang melalui iman dalam Yesus Kristus. Saya bacakan ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi dia ulang-ulang ya, di ayat 16 saja ini pengulangan yang terjadi 3 kali. Dibenarkan karena iman, maka kami pun akhirnya percaya, beriman kepada Kristus. Dan kemudian dia tekankan lagi, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, mereka percaya bahwa iman dalam Kristus adalah satu-satunya kunci untuk dapat dibenarkan. Dia menekankan bahwa keselamatan datang melalui iman dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan melalui usaha manusia untuk dapat memenuhi tuntutan dari hukum Taurat itu. Maksud Paulus jelas dalam perikop ini, bahwa hidup dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, bukan atas dasar usaha, upaya, perbuatan baik, amal baik, pemenuhan manusia atas hukum Taurat. Manusia sudah jatuh dalam dosa.
Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa Allah sendiri sudah berkata bahwa upah dosa adalah maut. Sehingga ketika mereka jatuh dalam dosa, maka tidak ada lagi usaha yang dapat dilakukan manusia untuk membuat mereka yang bersalah ini dibenarkan. Mereka adalah bersalah, mereka adalah berdosa, makanya mereka membutuhkan orang yang dapat membenarkan mereka. Dan Yesus Kristus saja yang dapat melakukannya. Yesus Kristus dapat membenarkan orang berdosa, dan orang berdosa yang dibenarkan itu dibenarkan karena iman. Ya, mungkin itu yang dapat menjawab. Ya. Jadi saya pikir udah cukup ya. Nanti pertanyaan kedua ini, bagaimana tanggapan orang Kristen mengenai keselamatan yang diperoleh dari perbuatan baik manusia dan keselamatan diperoleh oleh karena kasih karunia Yesus Kristus? Apa yang membedakan kedua pemahaman ini? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memang orang percaya di dalamnya juga ini terjadi di dalam gereja ya. Orang yang bergereja pun kadangkala memiliki pemahaman yang kabur mengenai keselamatan. Kadangkala pengajaran keselamatan memang masih sama dengan apa yang dialami oleh jemaat Tuhan di Galatia, menjadi kabur ketika orang berpikir bahwa keselamatan itu ditentukan oleh seberapa banyak kali dia melakukan kewajiban agamanya, dia melakukan tuntutan agamanya, sehingga perbuatan baik itu menjadi salah satu alasan untuk bisa berkata bahwa saya itu orang benar, saya orang yang bisa masuk surga. Dan pemahaman ini berkembang banyak sekali, butuh extra time tentunya, butuh pendekatan, dan butuh pengajaran yang benar-benar alkitabiah dari para hamba Tuhan, termasuk kita sebagai pelayan khusus, sebagai orang-orang yang terpanggil untuk melayani dalam menjelaskan hal ini. Sebab ini adalah pengajaran yang sangat penting ya. Di minggu berjalan ini kita sedang menghayati bagaimana reformasi gereja, sehingga kita di dalamnya mengingat betapa kita harus kembali kepada Alkitab, dan kesaksian Alkitab sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal baik kita ini dibenarkan, tetapi hanya karena iman. Dan orang yang memahami ini adalah orang-orang yang tentunya dalam pemahaman dia sudah mengenal seperti apa harusnya iman. Tetapi iman tentunya kalau kita bicara tentang iman, ini tidak boleh hanya berhenti sebatas pada pengetahuan. Iman yang sekedar asensus, notitia, fidusia, tapi sekali lagi ini adalah iman yang secara utuh kita pahami objeknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kita tidak dapat melakukan atau menambahkan atau berbuat usaha kecil atau usaha sebesar apapun untuk dapat membenarkan diri kita. Kita ini orang-orang yang berdosa, yang seharusnya menerima upah dari dosa kita, yang seharusnya dihukum. Tetapi kita dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu konsep dalam kekristenan, sebagaimana yang kita bahas di minggu berjalan ini, keselamatan itu oleh karena kasih karunia di dalam iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Dan ini sangat berbeda dengan pandangan yang pertama ya. Kalau ditanya apa perbedaannya? Sangat berbeda. Keselamatan karena perbuatan baik atau melalui perbuatan baik, dipercaya itu bahwa manusia butuh selalu melakukan yang baik agar supaya dia bisa mencapai surga. Dia memperoleh keselamatan. Maka dia akan menjalankan hukum Taurat, hukum-hukum peraturan agama secara sempurna.
dan dia akan mulai membuat perbandingan. Ini yang paling sempurna karena banyak memberi. Ini orang yang paling baik karena dia telah menolong banyak orang. Dan ini mungkin juga ada pikiran dia memiliki sorga yang kalau diukur dengan tanah DP luas lebih lebar ini. Karena dia yang paling berpartisipasi aktif membangun gereja. Dan ini adalah pandangan yang lebih umum dalam kalangan beberapa agama, termasuk juga ada orang Kristen yang melihat ini sebagai sebuah kebenaran. Maka kalau seperti ini orang percaya atau orang ini harus seberapa saleh kita hidup, seberapa benar kita hidup, seberapa kita memelihara kekudusan, seberapa kita harus bekerja keras untuk dapat memenuhi persyaratan agama, persyaratan moral untuk mendapatkan berkat, mendapatkan kebenaran, apalagi mendapatkan keselamatan. Dan itulah yang ditolak dalam teologi Kristen, karena Alkitab mengajarkan, sekali lagi ya, Galatia 2 ayat 16 yang kita baca tadi, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi dibenarkan dengan cuma-cuma dengan darah Kristus yang telah dikorbankan menebus kita dari dosa masuk ke dalam terangnya yang sejati. Alkitab mengajarkan bahwa manusia yang berdosa itu telah terputus hubungannya dari Allah. Tetapi Allah yang menjumpai manusia dari tempat tinggi, dia Allah yang adil, tapi juga Allah yang kasih. Dia jadi sama dengan manusia. Dan dalam hal itulah dia bahkan merendahkan dirinya sampai taat, sampai mati di atas kayu salib untuk menebus manusia. Sehingga karya salibnya itu cukup, tidak perlu ditambahkan dengan perbuatan baik apapun. Karya salibnya berlaku satu kali untuk selama-lamanya, maka keselamatan itu diberikan satu kali untuk selama-lamanya kepada yang beriman kepadanya. Beriman bagaimana? Apakah cuma sampai pengetahuan? Tentu tidak. Beriman bagaimana? Apakah hanya sampai disetuju dengan Allah yang menyelamatkan? Tentu tidak. Tapi beriman yang fidusia. Dia menyerahkan seantero kehidupannya kepada Tuhan Allah. Yohanes 3 ayat 16 ya. So bilang 4 orang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak usah ditambah lagi. Karena sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dan berbuat kebaikan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu cukup. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga penekanannya adalah percaya. Iman yang sejati yang mengarahkan kita kepada Kristus dan anugerahnya yang menyelamatkan. Mungkin itu yang dapat dijawab. Oke. Saya tambahkan sedikit. Ya, pertanyaannya sederhana saja. Kenapa Yesus datang ke dunia? Ya, toh? Kalau alasannya karena perbuatan baik orang, berarti Yesus tidak perlu datang ke dunia. Ya, kalau keselamatan hanya karena perbuatan baik. Itulah alasan kenapa Yesus datang ke dunia. Ya. Bahwa manusia tidak ada sedikit pun yang manusia dapat menyelamatkan diri sendiri, tidak bisa. Itulah alasan yang paling utama Yesus datang ke dunia, ya. Di perjanjian lama, bagaimana para nabi memberikan korban untuk menghapus kesalahan, dosa. Nah, perjanjian baru Yesus datang sendiri dalam dunia. Satu-satunya cara, ya, korban. Satu-satunya cara supaya kita diselamatkan. Ya. Nah, jadi bukan karena perbuatan orang. Ya. Jadi ajaran Gemim itu sangat jelas ya, ada sola fide, ada sola gracia, ada sola scriptura. Ya. Kalau kemarin di perjanjian di renungan PKB ada yang lain pokoknya ya karena perbuatan. Nah, ini jadi saya bertanya begini. Kasih karunia Allah itu menyelamatkan orang lewat karya Yesus Kristus di kayu salib. Ya, datang ke dunia menebus kita dari dosa. Nah, perbuatan baik itu wujud dari respon iman kita. Betul. Ya, jadi kita harus meresponi, ya, bukan berarti bukan karena perbuatan ya, bukan karena perbuatan baik ya orang sudah tidak melakukan hal-hal baik, tidak, ya. Salah satu wujud
nyata yang torang tunjukkan ketika torang mengalami karya salib Kristus dalam torang hidup, ya salah satunya torang wujudkan dengan perbuatan baik. Ini respon perbuatan baik, ini respon dalam ucapan syukur bahwa saya sudah diselamatkan, dan torang tunjukkan kasih itu dalam kehidupan torang sebagai kesaksian yang hidup bahwa Yesus yang saya percaya, Yesus yang saya imani itu Yesus yang menyelamatkan saya, dan saya harus memberikan kesaksian itu sebagai wujud respon. Ya, jadi bukan karena perbuatan baik ya yang menyelamatkan tadi, tapi karena orang sudah diselamatkan, makanya orang harus tunjukkan perbuatan baik. Dasarnya adalah landasan firman Tuhan tentunya ya, itu menjadi pijakan Torah untuk melakukan hal-hal baik dalam wujud ketaatan dan kesetiaan setiap orang percaya ya. Jadi boleh dapat dilihat ya, memang pemahaman ini ada, keselamatan karena melakukan perbuatan baik, kemudian keselamatan karena iman di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi ini yang kita pegang ya. Keselamatan sekali lagi hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Tetapi orang yang beriman sudah pasti dia tahu merespon anugerah keselamatan itu dengan melakukan apa yang baik, yang Paulus, dan itu dapat dikerjakan hanya karena tuntunan Roh Kudus. Kita yang berdosa ini pun kita tidak dapat melakukan pekerjaan baik kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Maka dalam iman dia sudah fidusia, menyerahkan seantero hidupnya kepada Tuhan. Maka dia dalam pertolongan Roh Kudus merespon itu. DP tanda makasih, DP tanda ucapan syukur, dia melakukan apa yang baik. Sehingga saya pernah katakan kepada murid, kalau memang karena kebaikan, seberapa baik orang harus hidup. Coba orang hitung setiap hari, kong ada 3, 1 tahun berapa, selama kita hidup berapa banyak dosa yang kita lakukan. Apakah dengan dosa sebanyak itu kita masih pantas untuk mendapatkan keselamatan? Rasanya tidak ya. Kita butuh Tuhan Yesus dan anugerahnya cukup bagi kita. Di Galatia dalam konteks bacaan kita itu kan Paulus sudah dengan tegas dan jelas dia menekankan itu ya, karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan ya, pembenaran iman itu ya, bukan perbuatan baik. Itu ketegasannya jelas ya. Jadi Paulus juga ingin membawa kepada pembaca, kepada tujuan dari penulisan itu, sehingga supaya orang-orang percaya pada waktu itu harus meresponi iman itu ya dalam wujud ketaatan. Begitu ya. Jadi itu sudah tegas dalam bacaan firman Tuhan di saat ini. Ini itu aja. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan bertemu kembali. Kami berharap segera memposting untuk renungan MTBC Minggu Berjalan ya. Mari kita tutup dengan berdoa. Mari satukan hati, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sangat baik. Biar setiap hal yang boleh kami diskusikan, kami renungkan dalam firman-Mu hari ini menguatkan kami, terus mengingatkan kami untuk hidup di dalam anugerah selamat yang Engkau kerjakan. Maka tolonglah kami ketika menghadapi pergumulan, tantangan, pencobaan yang datang dari dunia ini, iman kami teguh di dalam Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah setiap kami. Biar pengajaran-pengajaran yang muncul di sekitar kami tidak akan membuat iman kami goyah. Tetapi justru semuanya akan semakin memperteguh iman kami. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengerjakan keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, diberkati semua pendengar dimanapun berada. Kuatkan, teguhkan, pertetap iman percaya kepada Tuhan. Dan biar setiap hamba-hamba-Mu dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan boleh membawakan, menyampaikan PA, perenungan firman kepada setiap jemaat. Dan itu semua dapat dimengerti, dipahami oleh jemaat dalam tuntunan Roh Kudus, dan mereka hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.